Halo semua, selamat datang di presentasi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi kami mengenai pengaruh biaya produksi pada harga penjualan pakaian. Presentasi ini merupakan tugas akhir mata kuliah Statistika Bisnis yang dibimbing oleh Ibu Konita. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami. Dengan saya, Sally Angelika Site, NIM 12417121026. Halo, perkenalkan saya Neng Indri Noviani Nur Cahya dengan NIM 12317120019. Scatter plot bertujuan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel kuantitatif apakah linear atau non-linear atau tidak berhubung. Di sini kita punya data produk pakaian dengan biaya produksi dan harga jual pakaian. Dengan biaya produksi terendah pada produk t-shirt dengan harga jual pakaian sebesar 90.000 dan biaya produksi 40.000. Lalu biaya produksi tertinggi yaitu pada produk dress dengan harga jual pakaian sebesar 170.000 dan biaya produksi 75.000. Lalu pada grafik harga jual pakaian pada sumbu X yaitu biaya produksi dan sumbu Y yaitu harga jual pakaian. Dilihat dari grafik harga jual pakaian yaitu pada sumbu X dan Y positif dikarenakan dari scatter plot naik ke atas. Pada summary output terdapat beberapa statistik regresi dari pengujian yang dilakukan. Pertama, kita memiliki bagian multi-R. Ini adalah koefisiensi korelasi antara dua variabel yang sedang dianalisis. Nilai ini menunjukkan seberapa kuat sih hubungan linear antara dua variabel. Nilai 0,96 dalam kasus ini menunjukkan adanya korelasi linear yang cukup kuat antara biaya produksi dan harga jual pakaian. Selanjutnya kita memiliki nilai R-square atau biasa dikenal sebagai koefisien determinasi. Untuk mendapatkan nilai ini, kita cukup mengkuadratkan nilai multiple R. Nilai R-square ini tuh menunjukin seberapa besar sih variasi pada variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel independen itu sendiri. Jika kita mengalihkan nilai ini dengan 100, maka kita akan mendapatkan nilai dalam bentuk persentase. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa 93% dari biaya produksi dapat dijelaskan oleh harga jual pakaian, sementara 7% sisanya disebabkan oleh faktor lain. Lalu berikutnya adjusted R-square. Nilai ini tuh mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam analisis regresi dan mengoreksi kemungkinan bias. Biasanya, nilai ini hanya relevan saat melakukan regresi berganda, di mana terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model. Kemudian ada standar error atau jarak rata-rata antara nilai-nilai yang diamati dengan garis regresi. Lalu artinya adalah bahwa satuannya sama dengan satuan variabel dependen yaitu biaya produksi. Jadi, di sini nilai standar error kita senilai 6,849. Berarti secara rata-rata nilai harga jual pakaian yang diamati itu 6,849. Poin dari nilai yang diprediksi oleh model regresi linear jadi semakin kecil, standar error maka semakin tinggi tingkat akurasi dalam memprediksi variabel dependen itu sendiri. Dan yang terakhir, kita memiliki observation atau jumlah pengamatan. Artinya, jumlah subjek dalam pengujian. Jadi, dalam hal ini, data kita memiliki 10 partisipan. Di slide berikutnya adalah tabel ANOVA atau Analysis of Variance. Tabel ini sangat penting karena menguji apakah model regresi kita secara keseluruhan signifikan atau tidak.
Mari kita perhatikan angka-angka di tabel ini. Pada kolom DF atau degrees of freedom, untuk regressionnya adalah 1 yang menunjukkan jumlah variabel independen dalam model kita, yaitu biaya produksi. Untuk residual adalah 8 yang dihitung dari total observasi dikurangi jumlah parameter yang diestimasi, atau N dikurang K dikurang 1, di mana N adalah 10 observasi dan K sama dengan variabel independen. Dan totalnya adalah 9, yaitu jumlah observasi dikurangi 1. Pada kolom SS atau sum of square, regresi SS-nya sebesar 4,764,705,882,35. Ini mengukur variasi dalam variabel independen atau harga jual pakaian yang dijelaskan oleh model regresi. Semakin besar nilai ini, semakin baik model kita menunjukkan variasi tersebut. Lalu residual SS sebesar 375,294,117. Ini mengukur variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model atau kesalahan acak. Total SS sebesar 5,140,00 sekian yang merupakan total variasi dalam variabel dependen. Lalu pada kolom MS atau mean square, regresi MS-nya adalah 4,764,705 yang didapat dari regresi SS dibagi DF-nya menjadi 4,764,705 dibagi 1. Residual MS adalah 46,911,764 yang didapat dari residual SS dibagi DF-nya 375,2,94 dibagi 8. Kemudian yang paling penting adalah nilai F sebesar 101,57. Nilai F ini adalah rasio antara regresi MS dan residual MS, yaitu 4,764,705 dibagi 46,911,764. Semakin besar nilai F, semakin besar kemungkinan bahwa variabel independen atau biaya produksi memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah variabel dependen atau harga jual pakaian. Dan yang paling krusial adalah signifikan F yang bernilai 0. Nilai ini adalah p-value untuk keseluruhan model, karena 0 ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikan umum, misalnya 0,05 atau 5%. Ini berarti kita dapat menolak hipotesis 0 bahwa tidak ada hubungan antara biaya produksi dan harga jual. Dengan kata lain, model regresi kita secara statistik sangat signifikan dan biaya produksi memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga penjualan pakaian. Di slide berikutnya ada rincian koefisien regresi yang merupakan inti dari persamaan regresi kita. Pertama, intercept atau B0 yang memiliki nilai 2,764,71. Secara teori ini merupakan adalah perkiraan harga jual pakaian ketika biaya produksi adalah 0. Namun dalam konteks ini nilai yang mungkin tidak memiliki interpretasi fisik yang langsung atau p-value untuk intercept ini adalah 0,83 yang jauh lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa intercept tidak signifikan secara statistik. Yang lebih penting adalah koefisien untuk biaya produksi PCs atau B1 nilainya adalah 2,12. Ini berarti bahwa setiap kenaikan RP1 dalam biaya produksi perpakaian, harga jual diperkirakan akan meningkat sebesar 2,12. Ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara kedua variabel. Atau nilai p-value untuk biaya produksi per pieces adalah 0 karena nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05. Ini menegaskan bahwa koefisien biaya produksi sangat signifikan secara statistik. Ini adalah bukti kuat bahwa biaya produksi memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga jual pakaian. Bagian selanjutnya adalah residual output. Tabel ini menampilkan detail prediksi model kita untuk setiap observasi, serta sisa atau residual antara nilai aktual dan nilai prediksi. Di kolom-kolom utamanya ada kolom observasi adalah nomor urut data kita. Lalu kolom prediksi harga jual pakaian menunjukkan nilai harga jual yang diperkirakan oleh model regresi kami untuk setiap produk. Sebagai contoh, untuk observasi pertama yaitu t-shirt, model memprediksi harga jual sebesar Rp81.941. Lalu kolom residual adalah selisih antara harga jual aktual dan harga jual yang diprediksi. Ini menunjukkan seberapa jauh prediksi model dari kenyataannya. Misalnya untuk t-shirt, residualnya adalah 8.000,58 atau 90.000 dikurang 81.941 rupiah. Residual yang kecil menunjukkan bahwa model kami cukup akurat dalam memprediksi harga jual. Atau residual positif berarti model memprediksi lebih rendah dari nilai aktual, sedangkan residual negatif berarti model memprediksi lebih tinggi. Lalu kolom harga jual pakaian menunjukkan nilai harga jual aktual dari setiap produk. Tabel ini membantu
kita melihat seberapa baik model regresi kami bekerja untuk di setiap titik data secara individual. Demikian presentasi kami. Sebagai kesimpulan, pola hubungan positif scatter plot menunjukkan hubungan positif yang jelas. Semakin tinggi biaya produksi, semakin tinggi pula harga jual pakaian. Lalu model regresi akurat menunjukkan model regresi kami sangat baik dengan R-square-nya adalah 0,93 yang berarti 93% variasi harga jual dijelaskan oleh biaya produksi. Lalu pengaruh signifikan uji ANOVA atau signifikan F00 membuktikan biaya produksi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap harga penjualan. Estimasi kenaikan harga setiap kenaikan RP1 biaya produksi diperkirakan menaikkan harga jual sebesar 2,12. Singkatnya, biaya produksi adalah faktor dominan dalam penetapan harga pakaian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.